Nanti kita sebelum pembelajaran kita baca doa sebelum belajar dulu, oke? Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah, tapi nanti yang dibaca surat apa sebelum belajar dulu ya. Oke, baca doa sebelum belajar. Pembelajarannya yaitu dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan peserta didik mampu menulis dan menghafalkan surat Al-Maun di depan kelas dengan benar dan percaya diri. Terus kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menunjukkan kemampuannya menulis surat Al-Maun dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan kemampuannya yaitu menghafalkan surat Al-Maun di depan kelas dengan benar dan percaya diri. Bisa dipahami ya? Kemarin kita sudah belajar surat Al-Maun, membahas Al-Maun itu artinya apa? Barang yang benar. Sekarang dikeluarkan buku paketnya dulu. Sebelum kita melakukan mindfulness, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik, mental selama kurang lebih dari 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Anak-anak coba duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kamu. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuanmu di atas meja dengan rileks. Silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup, arahkan pandangan ke bawah dengan rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas,
Rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen atau rongga perut yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Bernafas dalam hitungan 4 kali. Menghembus 1, 2, 3, 4. Ambil nafas. 1, 2, 3, 4. Hembuskan nafas. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dahi. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari jemari kamu. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kamu saat ini. Amati pikiran kamu saat ini. Apakah yang kamu pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kamu lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Lalu hembuskan nafas perlahan. Alhamdulillah, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Bagaimana yang dirasakan? Lebih rileks? Tenang? Alhamdulillah. Kalau sudah tenang, lebih rileks, sekarang kita lanjutkan ya, untuk menyimak video surat Al-Ma'un. Silakan disimak videonya. Dengarkan dan disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Sini sudah paham ya bahwa surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Al-Ma'un tadi artinya apa? Barang-barang ya. Oke. Nanti pembelajaran kita kali ini yaitu membimbing surat Al-Ma'un menyusun menjadi kalimat yang utuh. Ya. Terus kemudian
pembagian kelompok. Nanti kita bagi kelompok. Nanti ini kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Oke, ini nanti kita bagi menjadi 4 kelompok pembelajaran, ya. Oke. Gimana nanti tugasnya apa tadi? Menulis, terus memilih, terus menyusun dan menempel surat Al-Ma'un menjadi kalimat yang utuh, ya. Nanti di sini ada tayangan materi surat Al-Ma'un, ya. Coba disimak, semuanya ada di sini. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan, ya. Tujuan pembelajarannya tadi sudah sampaikan. Di sini saya mau tanya, mengapa kita perlu menghafal surat Al-Ma'un? Biar apa? Biar apa? Paham dan mengerti apa itu surat Al-Ma'un. Terus kemudian, adakah lingkungan anak-anak yang belum hafal surat Al-Ma'un? Adakah di sini semuanya? Hafal semuanya? Hafal surat Al-Ma'un? Terus kemudian nanti di setiap kelompok ada yang menulis, ada yang menggunting, ada yang menempel, dan menempel sama dengan menyusun, ya. Terus kemudian kita lakukan SPT dulu. Begini dulu semuanya, ya. Kita lakukan SPT dulu. Dan kemarin masih ingat. Aku senyum, salam sopan kepada guru. Aku senyum, salam sopan kepada guru. Aku senyum, salam sopan. Senyum, salam sopan. Aku senyum, salam sopan kepada guru.
Assalamualaikum. Belum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dimudahkan dalam belajar dan menuntut ilmu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sama-sama tentang surah Al-Maun. Tujuan pembelajarannya memahami isi kandungan surah Al-Maun dengan benar dan menjelaskan cara menyayangi anak yatim dengan benar. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi yang ada di dalam surah Al-Maun, mari kita sama-sama membaca surah Al-Maun. Simak dan ikuti sama-sama. Marilah sama-sama kita pelajari pesan apa yang terkandung di dalam surah Al-Maun tersebut. Di dalam surah Al-Maun memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surah Al-Maun juga menyebutnya sebagai pendusta agama. Kemudian pada ayat pertama di dalam surah Al-Maun, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Kemudian di dalam surah Al-Maun ayat kedua juga menerangkan para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap kehidupan anak yatim. Adapun pada ayat ketiga, kita diperintahkan untuk menyegerakan berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Jangan pernah membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat untuk membantu orang lain. Pada ayat keempat, Allah menerangkan bahwa celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku yang tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Seharusnya semakin khusyuk kita sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Selanjutnya pada ayat kelima diterangkan bahwa orang yang lalai sholatnya, diantaranya adalah malas-malasan, meninggalkan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menunjukkan kewajibannya saja. Selanjutnya pada ayat ke-6 Allah menerangkan tentang orang yang berbuat riya, yaitu mereka beribadah dan sholat semata-mata ingin mendapatkan pujian orang lain. Mereka itu tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya ini sangatlah rugi, karena ibadah mereka tujuannya tidak semata-mata karena Allah, tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian pada ayat terakhir ini, di ayat ke-7, Allah menceritakan tentang orang yang enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekadar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, inilah yang terdapat di dalam surah Al-Maun mengenai orang-orang yang mendustakan agama. Jadi, dari pesan surah Al-Maun itu kita pelajari tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua, manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dan hidup semata-mata karena Allah. Yang keempat, menghindari dan mulia. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi kita sudah mendengarkan ya, di situ ada pesan pokok surah Al-Maun, yaitu yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Kemudian manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kemudian sholat dengan semata-mata karena Allah. Kemudian menghindari perilaku riya atau pamer. Kita sebagai anak-anak tidak kecil, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk selanjutnya nanti kita akan berkelompok untuk masing-masing kelompok. Tadi sudah saya jelaskan tugasnya, paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang saya berikan untuk ini. Langsung ada yang penting, ada yang sampai enggak. Untuk yang
Jangan sampai tercecer. Ya. Ketinggal saat ini sih kan. Silakan dikerjakan bagi tugas ya, nanti biar cepat. Antara satu dengan yang lain ada yang menempel, ada yang menulis, ada yang menulis, ya kerjasama. Gimana di sini ada kesulitan? Ada. Ya, kerjasama yang baik, ada yang menulis, ada yang menempel, ada yang menulis. Ya. Kelompok sini mungkin ada kesulitan? Tidak ada. Oke, kerjasama yang baik, ada yang tulis, ada yang menempel, ada yang penting. Jadi bisa bersama antara anak yang satu dengan yang lainnya. Kelompok sini ada kesulitan? Kerjasama yang baik, ada yang tulis, ada yang penting, ada yang menempel. Ya, jangan sampai terkena tasnya.
dalam sebuah kelompok itu harus kerjasamanya yang baik ya. Biar apa? Biar bagus, hasilnya bagus dan lebih cepat ya. Lebih cepat selesai. Kalau kita gotong royong, pekerjaan akan menjadi ringan. Ya.
Ini kelompok berapa? 1. Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Dari masing-masing kelompok tadi kerjasamanya sudah baik apa belum antara teman yang satu dengan yang lain? Puas dengan hasil kamu? Puas. Nah, semuanya di atas.
pesan pokoknya surat tentang apa saja? Apa Aisyah? Ya, menyayangi anak yatim. Terus apa saja lagi? Angkat tangan. Apa pesan pokoknya? Oke, orang-orang yang melalaikan sholat atau enggan melakukan sholat. Terus apa lagi? Orang yang riya, sombong, pinter diva. Ayo, berarti dia nyantol. Adi. Orang yang membahagiakan anak yatim. Nah, pun ya tadi ya, itu adalah pesan pokok dari surat Al-Maun. Ya, berarti ada yang sudah paham, ada yang belum. Oke. Dari sini saya menyimpulkan bahwa pelajaran surat Al-Maun sudah dibahas anak-anak karena sudah hafal semuanya. Oke. Terus kemudian juga ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Umi. Terus kemudian saya ingin merefleksi dari anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran dengan Umi pada hari ini? Perwakilan dari yang perempuan satu, yang laki-laki satu. Silakan maju depan untuk yang perempuan dulu. Mbak Okta ya. Untuk merefleksikan tugas hari ini, pembelajaran hari ini. Saya suka pelajaran Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Mbak Okta pembelajaran hari ini dengan Umi? Saya sangat suka pelajaran Bu Umi, sangat happy, mudah dipahami dan menggunakan berbagai media pembelajaran yang bervariasi. Tepuk tangan untuk Mbak Okta. Selanjutnya yang laki-laki satu boleh maju. Maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun, silakan disampaikan Pak, pembelajaran hari ini bagaimana menurut kamu Pak? Saya senang belajar dengan Bu Umi. Tidak bosan, mudah dipahami, pembelajaran berprestasi dan menyenangkan. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.